Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari volume kedua pada tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada video kali ini POV masih dari karakter Ayano Koji Kiyotaka. Untuk sekarang, ucap Ayano Koji kepada Watanabe, tunda dulu keinginanmu buat bergabung hari ini. Beri aku sedikit waktu. Aku akan coba menarik Kenzaki dan juga yang lainnya, lalu menciptakan kesempatan supaya kamu bisa lebih dekat dengan Amikura secara alami. Di mana wajah Watanabe langsung ceria, meski dia berusaha keras untuk menahannya. Oh, terima kasih Ayano Koji. Kamu beneran orang baik ya, ucap Watanabe. Ya, setelah mengatakan hal tersebut, dia berbalik dan menuruni tangga. Ia berusaha tampak tenang, tapi langkahnya yang sangat ringan dan agak sedikit melompat, jelas memperlihatkan betapa senangnya dia. Dan ya, masih ada sedikit waktu sebelum Ichinoshi datang, jadi kupikir sebaiknya aku berganti pakaian dan mulai berlatih lebih dulu. Saat aku berada di meja resepsionis untuk menunjukkan kartu keanggotaanku dan melakukan check-in, seseorang masuk dari belakangku. Halo, ucap Utomiya. Ya, orang itu adalah Utomiya dari kelas 2C. Aku belum pernah melihatnya di gym ini sebelumnya. Jadi aku sempat berpikir apa dia juga anggota di sini. Namun mungkin karena merasa aku curiga, dia bicara dengan ekspresi agak canggung. Aku cuma penasaran, jadi datang untuk melihat-lihat saja. Guma Utomiya dengan kaku. Senpai, kamu sering datang ke sini ya? Lanjut Utomiya. Sepertinya dia sedang mempertimbangkan untuk bergabung. Ini agak tidak biasa, mengingat anggota gym ini memang tidak banyak. Mungkin sebentar lagi akan ada wajah-wajah baru di antara kami. Ya, ada teman yang mengajakku beberapa waktu yang lalu. Jadi aku mulai datang ke sini, jawab Ayano Koji dengan santai. Begitu ya, aku mengerti, balas Utomiya. Ya, jawabannya sangat singkat dan datar. Jelas sekali dia tidak tertarik dengan kebiasaanku di sini atau pendapatku tentang gym ini. Mereka menyediakan sesi uji coba gratis, ujar Ayano Koji. Mungkin agak ikut campur, tapi kalau kamu tertarik, kamu bisa coba dulu, tawar Ayano Koji kembali. Akan kupikirkan, jawab Utomiya dengan dingin. Dan seperti yang sudah kuduga, nada bicaranya jelas menunjukkan kalau dia sama sekali tidak berniat untuk memikirkannya lebih jauh, anggap Ayano Koji. Namun seolah merasa kesal karena ketahuan sedang menimbang-nimbang untuk bergabung, Utomiya langsung berbalik dan pergi, meninggalkan gym hampir secepat saat dia datang. Itu tadi Utomiya-kun ya, suara lembut terdengar dari belakangku, di mana aku menoleh dan melihat Akiyama lewat di dekatku. Kalian berdua nggak akur ya? Tadi suasananya agak tegang. Tidak juga. Tapi aku juga nggak bisa bilang kami dekat, jawab Ayano Koji. Sebenarnya setiap kali aku berbicara dengan Utomiya, biasanya Tsubaki juga ada di sana. Jarang sekali kami berbicara berdua saja, dan kalaupun iya, percakapannya selalu singkat dan datar. Tapi aku agak kaget, kamu tahu nama Utomiya, ucap Ayano Koji. Dia sudah 2 hari ini sering mampir ke sini, jelas Akiyama-san. Aku beberapa kali bertemu dia di resepsionis atau di depan pintu masuk, jadi sempat ngobrol sebentar, sambung Akimiya kembali. Jadi apa itu berarti dia berencana untuk bergabung? Tanya Ayano Koji. Di mana Akimiya-san mencondongkan kepalanya sedikit sambil tersenyum tipis. Mungkin bisa jadi itu salah satu alasannya. Tapi jujur saja, aku rasa dia lebih tertarik sama adik kelasnya, ucap Akiyama. Adik kelas? Tanya Ayano Koji dengan heran. Di mana Akiyama mengangguk dan berkata, iya, cewek kelas 1 yang dia bawa kemarin. Dia bergabung 2 hari lalu. Dan dari yang kulihat, mereka tampak cukup akrab. Mungkin Utomiya datang hari ini karena ingin tahu kabarnya, sambung Akiyama. Jadi bukan seseorang yang baru dia temui di gym ini, tapi mungkin kenalan lama yang baru masuk sekolah. Begitu? Sepertinya ceweknya belum datang ya, ucap Akiyama-san sambil melirik ke sekeliling tempat. Begitu ya, jawab Ayano Koji dengan sangat pelan. Meski begitu, kalau mereka memang sudah saling kenal dengan baik, Utomiya tidak perlu repot-repot datang ke sini hanya untuk memastikan kabar dari si gadis. Sebuah pesan atau telepon singkat saja sudah cukup.
Itu berarti mungkin hubungan mereka belum sampai sejauh itu, bahkan belum sempat bertukar kontak. Ngomong-ngomong, lanjut Akiyama-san. Gadis itu luar biasa atletis loh. Di hari pertamanya, sampai banyak orang yang ngumpul buat nontonin dia di treadmill. Aku juga penasaran dan lihat, ternyata dia lari dengan kecepatan 20 km per jam selama beberapa menit. Setelah itu pun dia masih lanjut latihan kayak nggak terjadi apa-apa. Bahkan Mashima Sensei sampai terpukau, jelas Akiyama. 20 km per jam untuk standar gym biasa, itu kecepatan yang hampir mustahil dilakukan. Satu langkah salah saja bisa membuat orang terpental keras ke belakang. Dan bahkan tombol darurat pun tidak cukup cepat untuk menghentikan mesin dengan aman. Biasanya kecepatan seperti itu hanya dicapai oleh atlet lari, pemain sepak bola atau seniman bela diri yang berpengalaman. Tapi itu pun hanya dalam sesi latihan khusus dan singkat. Kalau gadis itu masih duduk di kelas 1 SMA, sekitar 15 atau 16 tahun, dia bisa berlari secepat itu, berarti kemampuannya luar biasa. Itu adalah bakat alami. Sesuatu yang bahkan sebagai siswa wet room pun gagal capai sebelum mereka menyerah dan keluar. Singkatnya, ada seorang jenius sejati yang baru saja muncul di gym ini. Tapi kenapa Utamiya terlihat begitu terobsesi dengannya? Sambil aku tenggelam dalam berbagai dugaanku, Akiyama-san tertawa pelan. Mungkin ada sedikit badai cinta yang mulai berhembus, katanya dengan nada menggoda. Begitu ya, mungkin ini juga salah satu dari jaringan hubungan itu. Perasaan tulus Watanabe, gerak halus para lelaki di sekitar Shiraishi. Romansa dalam bentuk-bentuk yang dulu takkan pernah kusadari, seandainya aku tidak pernah berjalan di sisi Karuizawa. Namun saat aku mulai memikirkan hal tersebut, tiba-tiba saja bayangan wajah Hiyori terlintas di benakku. Ya, dengan setiap pengalaman yang kulalui, aku merasa diriku menjadi semakin peka. Lebih sadar akan pola-pola halus dari perasaan dan kasih sayang yang terjalin di sekitarku, baik antara diriku maupun orang-orang di dekatku. Ah iya, sebenarnya ada sesuatu yang sudah lama ingin kutanyakan. Boleh? Tanya Akiyama-san dengan suaranya yang sedikit ragu. Apa itu? Balas Ayano Koji. Begini, tentang Mashima Sensei. Bagaimana ya mengatakannya? Apa dia benar-benar seperti yang terlihat? Maksudku, nggak mungkin dia sebenarnya playboy atau semacamnya kan? Tanya Akiyama. Dimana aku berhenti sejenak, memilih kata dengan hati-hati. Aku tidak bisa sepenuhnya menolak kemungkinan kalau dia mungkin punya sisi seperti itu, jawab Ayano Koji dengan pelan. Tapi aku rasa dia guru yang bisa diandalkan. Kurasa dia tidak jauh berbeda dari kesan yang kamu lihat selama ini, sambung Ayano Koji kembali. Benarkah? Terima kasih, gumam Akiyama dengan pelan, di mana matanya sedikit menunduk. Ya, bukan berarti ada perkembangan besar yang terjadi di antara mereka berdua. Bukan begitu, tapi sikap Akiyama-san saat itu, ekspresi lembut di wajahnya memberi kesan seolah ada sesuatu yang perlahan mulai tumbuh di dalam hatinya. Di mana gym di sekitar kami terasa lebih sunyi dari biasanya. Tak ada Koenji, juga tak tampak sosok siswi kelas 1 yang sempat jadi bahan pembicaraan. Ruangan yang biasanya penuh energi, kini terasa anehnya, kosong dan hening. Nah, jadi itulah lanjutan dari isi volume kedua pada tahun ketiganya Classroom of the Elite, dimana jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar. Bang, lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya. Dan akhir kata, itu aja dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime yang lainnya. Gianni.